Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tes dulu, ini suara cukup terdengar jelas atau agak kurang jelas? Jelas ya. Alhamdulillah. Ya. Kita mulai ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudkhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, om dan tante yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi rabbukum rabbus samawati wal ard. Tuhanku, Tuhan kita semua dan Tuhannya alam semesta, yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk beramal, untuk beribadah di buminya Allah. Dan insya Allah dengan kerja, amal, dan ibadah ini menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan teladan buat kita semua, yang insya Allah telah menunjuki kita semua kepada siratal mustaqim. Dan insya Allah kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menapaki jalan siratal mustaqim ini sampai akhir hayat hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan pengurus pusat WCC pada kesempatan kali ini, kesempatan yang bahagia ini. Saya bisa bersilaturahim kepada Bapak, Ibu, Om, Tante sekalian dalam rangka mengingatkan kembalilah hal-hal yang sudah terjadi selama ini, dan kita berdoa sama-sama mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Om, Tante yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti kita berdoa bersama, mungkin tidak ada salahnya saya memberikan sharing atau berbagi, kalau bahasa kita tausiah, yang mudah-mudahan singkatnya tausiah ini menjadi pengingat terutama buat saya pribadi, dan mudah-mudahan buat om tante sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa wabah Covid Corona sudah hampir berapa bulan ini kira-kira? Kalau kita hitung mulainya, asumsinya Maret lah misalkan ya. Maret dia mulai, sekarang sudah Januari, berarti kira-kira 11 bulan. 11 bulan wabah bencana ini menimpa kita semua. Sehingga tidak sedikit di antara kita merasakan kesedihan, merasakan kehilangan, merasakan kesempitan dengan adanya ujian ini. Sehingga tidak sedikit di antara kita pun akhirnya kehilangan orang-orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, dan kehilangan-kehilangan yang lain. Sehingga wajar di antara kita, banyak di antara kita atau mayoritas di antara kita, ketika musibah ini datang, kita merasa bersedih hati, merasa ditinggalkan oleh Allah. Padahal sejatinya ketika Allah berikan ujian, musibah, kemudian ada yang hilang di antara kita, sejatinya tidak ada yang hilang di antara kita. Karena semua adalah titipan Allah. Harta kita, kekayaan kita, keluarga kita, anak istri kita adalah titipan Allah. Ketika Allah ambil, sejatinya tidak hilang dari kita, hanya yang menitipkan mengambil dari kita. Maka ini yang harus kita pahami, ketika ujian-ujian datang, musibah datang kepada kita, sejatinya Allah ingin muliakan orang-orang beriman.
Bahkan ujian yang Allah berikan adalah kebaikan buat kita, cuman kita belum sadar di mana letak kebaikannya. Maka orang-orang beriman ketika sadar ini kebaikan dari Allah, maka dia hadapi segala ujian musibah dengan syukur dan sabar. Dengan syukur dan sabar. Sehingga Rasul mengatakan, ajaban li amril mu'minin, sungguh menakjubkan kondisi orang beriman itu. Sampai Nabi besar Rasulullah SAW takjub, bangga, heran dengan orang-orang beriman ketika ditimpakan apa saja kepada mereka. Yang ada dalam dirinya cuma dua, syukur dan sabar. Ketika diberikan kelonggaran, diberikan nikmat, dia bersyukur. Ketika diberikan ujian dan musibah, dia bersabar. Jadi orang beriman itu cuma dua dalam hidup ini, syukur, sabar. Syukur, sabar. Dengan cara seperti itulah Allah ingin muliakan kita. Maka ketika banyak di antara kita yang kita cintai, yang kita miliki dipanggil oleh Allah, diambil oleh Allah sehingga kita bersedih, maka sejatinya Allah mengingatkan kepada kita untuk terus bersyukur dan bersabar. Maka kita pun berdoa pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan mungkin teman-teman kita, keluarga kita, atau mungkin anggota atau member WCC ada yang dipanggil oleh Allah dengan musibah ini. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahannya, Allah terima segala amal baiknya, Allah tempatkan di tempat yang tertinggi di sisinya, dan Allah berikan husnul khotimah. Dan buat rekan-rekan kita juga yang masih hari ini berjuang untuk menyembuhkan dirinya dari penyakit ini, Allah berikan segera kesehatan, berikan kekuatan, dan berikan kesehatan yang sempurna kepada mereka semua. Dan buat kita yang hari ini sempat hadir dalam majelis Zoom hari ini, yang masih dalam keadaan sehat, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Om, Tante yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit saya akan coba mengingatkan diri saya pribadi dan mudah-mudahan buat Om, Tante sekalian. Apa hakikat kehidupan kita ini? Hidup sejatinya merupakan rangkaian ujian-ujian. Hidup sejatinya merupakan rangkaian ujian-ujian yang kalau kita sudah dapat satu ujian maka akan berganti kepada ujian berikutnya. Dan itu berarti pula setiap waktu, setiap kesempatan kita akan menghadapi musibah-musibah, ujian-ujian, dan itulah hidup. Jadi kalau ada orang hidup nggak mau diuji, nggak mau diberikan musibah, agak menyalahi sunatullah. Karena Allah hadirkan hidup bahkan mati tidak ada tujuan lain kecuali untuk menguji manusia. Allah katakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kata Allah, tidak aku ciptakan hidup bahkan mati, kata Allah, kecuali untuk menguji manusia siapa di antara mereka yang paling ahsan amalnya. Jadi kita dihidupkan oleh Allah memang untuk diuji, dihadirkan bencana-bencana, musibah-musibah agar apa? Menguji kita. Makin baikkah kita, makin tinggikah kualitas hidup kita, makin baikkah akhlak kita. Itulah ujian Allah. Kalau Allah diberikan ujian-ujian, Allah berikan ujian kepada kita, menjadikan kita dekat kepada Allah, makin taat kepada Allah, makin beribadah kuat kepada Allah, maka berhasil kita diuji oleh Allah. Jadi sejatinya hidup ini adalah rangkaian ujian-ujian, rangkaian musibah yang Allah hadirkan kepada kita semua untuk meninggikan kualitas kita. Bahkan Om dan Tante yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah ingin berikan kemuliaan, suaranya agak berdengung ya. Kayaknya ada dangdut tuh. Jadi kalau Allah, tolong diperhatikan Om, Tante yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah ingin berikan kemuliaan, kalau Allah ingin berikan kebaikan kepada seorang hamba, kepada manusia, perhatikan, maka pasti dia akan diberikan ujian. Wa may yuridillaha bihi khairan yuhsib lahum, kata Rasulullah. Kalau Allah ingin berikan kebaikan kepada manusia, kemuliaan kepada manusia, maka ditimpakan kepadanya musibah. Perhatikan. Jadi hadirnya musibah itu ternyata ingin memuliakan manusia, bukan merendahkan manusia, untuk meninggikan manusia.
Jadi kalau Allah hadirkan ujian musibah kepada kita, tujuan Allah ingin berikan kebaikan kepada kita. Wa may yuridillaha bihi khairan yuhsib lahum. Kalau Allah ingin berikan kemuliaan kepada manusia, maka Allah berikan musibah, berikan bencana, berikan ujian. Maka sadarlah kita, ujian yang Allah berikan tidak lain untuk memuliakan manusia. Maka kalau coba kita melihat sejatinya, Allah hadirkan ujian, musibah, tidak ada tujuan lain memuliakan kita semua. Maka seyogyanya kita terima ujian dari Allah. Kita sungguh-sungguh menerima, ikhlas dan ridho, sambil terus berupaya, berusaha mengatasi musibah dan ujian tadi itu. Maka Bapak, Ibu, Om, Tante yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ujian hadir, apa yang harus kita lakukan? Ketika Allah timpakan ujian, memang kalau secara teoritis, sabar, ridho, rela menerima mudah untuk kita ucapkan. Tapi ketika ujian itu datang kepada kita, bagaimana sikap kita? Maka Rasul mengatakan kepada kita, mengajarkan kepada kita, memberikan tarbiyah kepada kita. Ketika ujian itu datang kepada kita, alladzi asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika ujian datang, musibah datang kepada kita, Rasul mengajarkan kepada kita, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua itu datang dari Allah dan nanti pun akan kembali kepada Allah. Jadi apa yang kita miliki hari ini, kita cintai hari ini, sejatinya milik Allah. Kapanpun juga Allah bisa ambil apa yang dimilikinya. Maka kalau kita sadar hidup ini seperti itu, maka akan mudah kita menerima segala ujian dan musibah. Akan ridho kita menerima ketetapan Allah, karena kita sadar semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Namun disitulah keutamaan Allah berikan kepada ujian-ujian orang beriman. Allah berikan musibah sekaligus Allah berikan solusi. Karena setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, tidak mungkin kita tidak sanggup menyelesaikannya. Ujian yang Allah hadirkan kepada kita, plus Allah berikan solusinya. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Kata Allah, Allah berikan usra, tapi Allah juga berikan yusra. Jadi setiap ada kesulitan, musibah, bencana, ujian, di balik itu Allah berikan solusi buat kita semua. Maka buat kita orang-orang beriman, apapun yang Allah hadirkan kepada kita, apa itu kelonggaran, nikmat, atau bahkan mungkin ujian dan bencana, cuman dua yang harus kita ingat dalam hidup ini: syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Insya Allah dengan cara seperti itu Allah muliakan kita, Allah tinggikan kita. Bapak, Ibu, Om, Tante yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau coba kita melihat, ternyata ujian yang Allah berikan kepada kita dapatkan 3 keutamaan, kita dapatkan 3 kebaikan, kita dapat 3 fadilah. Apa 3 keutamaan itu? Dengan musibah yang Allah hadirkan kepada kita, kalau kita ikhlas, ridho, sabar menerimanya, maka 3 keutamaan kita dapatkan. Pertama, diampuni kesalahan-kesalahan kita, karena ternyata musibah bencana yang ditimpakan Allah kepada kita itu untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, ketika musibah datang kepada kita semua, kemudian kita sabar menerimanya, maka itu menjadi apa? Menjadi amal pahala buat kita semua. Dan yang ketiga, yang terbesar, ketika kita sabar menerima ujian, Allah tempatkan kita ke dalam jannah, ke dalam surga. Karena di surga itu ada satu pintu, Om, Tante yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya pintu babus sabar. Pintu yang hanya diperuntukkan bagi ahli atau orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita diberikan hidup ini bisa berlaku sabar, diberikan ujian, kemudian kita sabar, insya Allah kita bisa masuk dari pintu sabar. Nah, jadi dengan 3 keutamaan itu mudah-mudahan menjadikan kita terus semangat menghadapi hidup ini, walaupun ujian, musibah, bencana silih berganti datang kepada kita semua. Karena bisa jadi Bapak, Ibu, Om, Tante yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesedihan kita hari ini karena adanya musibah, bencana, ujian, bisa jadi kemudian hari itulah yang akan kita syukuri. Bisa dipahami ya? Bisa jadi hari ini kesedihan kita terhadap musibah, ujian yang Allah timpakan kepada kita, suatu waktu nanti akan menjadi sesuatu yang kita syukuri.
Mungkin di antara kita banyak punya kasus seperti itu. Dulu kita sesali, jalan 2-3 tahun, ternyata menjadi kebaikan buat kita. Dan itu kita syukuri. Karena ilmu kita terbatas, sedangkan Allah Maha mengetahui segala waktu. Maka kita sandarkan segala permasalahan hanya kepada Allah. Kita teruskan. Jadi dengan kondisi seperti itu, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, kenapa ujian musibah masih datang terus silih berganti kepada kita? Kalau ada pertanyaan begitu, jawabannya kira-kira Om. Kita hidup udah bener nih, udah lurus, ibadah kita jalankan, amal soleh kita jalankan, ujian datang terus bertubi-tubi kepada kita, bahkan ujiannya berat buat kita. Kira-kira jawabannya apa kira-kira? Kenapa Allah masih berikan ujian-ujian, musibah-musibah kepada kita? Jawabannya apa kira-kira Om? Tante Yusuf. Ya. Jadi banyak jawabannya. Jadi ketika kita udah hidup lurus di jalannya, kebaikan kita jalankan, amal soleh kita kerjakan, akhlak kita tingkatkan, tapi masih diberikan ujian oleh Allah, diberikan musibah oleh Allah, bahkan bertubi-tubi. Bahkan kadang-kadang musibah itu berat buat kita nampaknya. Kenapa itu terjadi? Ternyata jawabannya karena untuk masuk ke dalam surga itu mahal. Sepertinya jawabannya nggak nyambung ya? Nyambung nggak kira-kira jawabannya? Nyambung. Kurang dalam. Jadi ketika ujian datang, musibah datang kepada kita, padahal kita sudah di track yang benar, sudah beramal soleh, sudah beribadah, taat kepada Allah, ujian masih terus datang kepada kita. Alasannya karena satu, karena untuk masuk ke dalam surga itu mahal. Kata para ulama, para salaf solusi mengatakan begini, andai kata ada manusia, dia taat kepada Allah, menjalankan segala kebaikan, sebut sajalah misalkan tiap malam dia bangun malam untuk sholat, 1000 tahun tidak cukup untuk menghantarkan dia masuk ke dalam surga. Atau andai kata tiap hari dia puasa selama 1000 tahun pun tidak sanggup dia akan masuk ke dalam surga dengan amalnya. Pun dengan ibadah-ibadah yang lain, zikir, sholawat dan seterusnya, andai kata dilakukan 1000 tahun sekalipun tidak bisa menghantarkan dia masuk ke dalam surga. Nah, disinilah kasih sayang Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah. Allah berikan musibah, Allah berikan ujian, supaya orang-orang itu sabar menerimanya. Dengan amalan sabar itulah dia bisa masuk ke dalam surga. Jadi ini amalan yang begitu besar fadilahnya, keutamaannya, sehingga bisa mengalahkan ibadah-ibadah yang lain. Maka ketika Allah berikan ujian dan musibah, tidak ada tujuan lain, tujuannya untuk memberikan kebaikan buat kita semua. Bapak Ibu, Om Tante yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ngomong-ngomong sampai jam berapa nih Om? Bebas. Jam 3 kuat? Saya nggak kuat. Lanjut ya. Oke, kita teruskan. Lalu bagaimana sikap kita orang-orang beriman ketika Allah berikan ujian dan musibah kepada kita? Bagaimana sikap kita sebagai orang-orang beriman mensikapi ujian dan musibah yang Allah hadirkan kepada kita? Maka tidak ada sikap dan perilaku kita ketika ujian dan musibah datang kecuali kita sabar untuk menerimanya. Karena tadi keutamaan, kemuliaan sifat sabar menghantarkan kita masuk ke dalam surga. Maka ada ibadah, ada aktivitas, ada amal yang ringan untuk dikerjakan, yang mudah dikerjakan, bahkan tidak perlu biaya ketika musibah datang itu. Jadi ketika musibah datang, ada satu amalan yang mudah dikerjakan, ringan dikerjakan tanpa biaya. Dan itu adalah sabar. Sabar. Karena sabar itu penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keutamaan. Bahkan keutamaan orang ketika ditimpa musibah lalu sabar, maka
detik itu juga doa-doanya makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita diberikan hidup 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, kita berdoa kepada Allah, kita mohon kepada Allah, kita minta kepada Allah, belum tentu dikabulkan oleh Allah. Tapi ketika diberikan musibah lalu kita sabar, terus kita berdoa di tengah musibah itu, Allah pasti kabulkan doa kita. Jadi kemuliaan sabar itu sampai semua permintaan kita, permohonan kita, apa saja yang kita doakan kepada Allah, Allah pasti akan kabulkan buat kita semua. Bahkan Bapak, Ibu, Om, Tante yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama 13 tahun Rasul berdakwah, bertarbiyah, mendidik orang, mengajarkan orang, mendakwahkan orang di Mekah. Kira-kira selama 13 tahun itu Rasul mengajarkan apa kira-kira? Dan Rasul itu hidupnya 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun dia berdakwah di Mekah, 20 tahun dia berdakwah di Madinah. 13 tahun dia hidup di Mekah itu, apa yang didakwahkan? Apa yang diajarkan buat orang-orang di sana itu? Ada yang tahu nggak kira-kira? Apa yang diajarkan Rasul di Mekah, apa yang diajarkan Rasul di Madinah? Ternyata tidak ada yang Rasul ajarkan di Mekah dan di Madinah kecuali satu. Sabar. Di Mekah orang diajarkan agar sabar untuk mengenal Allah, agar sabar beriman kepada Allah, agar sabar tauhid kepada Allah. Lalu di Madinah mereka diajarkan untuk sabar menjalankan semua syariat-syariat Allah. Jadi baik di Mekah dan di Madinah semua diajarkan untuk bersikap sabar. Bahkan sabar ini perkara yang paling penting. Perkara yang paling penting. Ini perlu saya tekankan lagi buat Om Tante sekalian, sehingga mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat darinya. Jadi sabar ini perkara paling penting. Sampai-sampai dalam Al-Quran dikatakan, ya bunayya aqimis sholah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wasbir ma asabak min azmil umur. Kata Rasulullah dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Luqman, Luqman mengajarkan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, tegakkanlah sholat, ajak orang dalam kebaikan, cegah orang dalam kemungkaran, dan bersabarlah engkau. Sesungguhnya itu perkara yang paling penting dalam kehidupan ini. Perhatikan, Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anak-anaknya tentang sabar. Dan sabar di sini disandingkan dengan sholat, disandingkan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Saking pentingnya kedudukan sabar. Jadi sabar ini bukan cuma sekedar ucapan lisan semata. Cuman semacam kita mengucap sabar. Tidak. Ketika kita paham sabar, maka kita akan dapatkan kemuliaannya. Jadi ini perkara yang paling penting dalam kehidupan kita untuk sabar. Mudah-mudahan dengan sabar ini kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Om dan Tante yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya sabar, maka sabar itu laksana, kalau kita analogikan badan kita ini ya. Badan kita kan ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki. Saking pentingnya sifat sabar, itu kalau dianalogikan tubuh kita, dia di bagian mana kira-kira? Tangan, kepala, kaki, atau badan kira-kira? Sabar merupakan perkara yang paling penting dalam kehidupan ini. Sehingga kalau kita analogikan tubuh kita, itu sabar ada di mana kira-kira? Tangankah, kakikah, badankah, atau kepalakah kira-kira? Biar kompak dulu jawabannya nih. Apa kira-kira? Sabar tuh kalau kita analogikan tubuh kita, dia di mana kira-kira karena dia penting? Nah, jawabannya insya Allah benar. Buktinya gini misalkan. Pernah nggak kita kalau jalan-jalan di pinggir jalan, lihat ada pengemis gitu ya? Pak minta Pak, Bu minta Bu, tapi nggak ada tangannya. Pernah nggak lihat? Atau Pak minta Pak, Bu minta Bu, nggak ada kakinya. Pernah nggak lihat? Atau di pinggir jalan dia minta-minta kepada kita, Pak, Bu, minta sedekah. Itu tangannya nggak ada, kakinya nggak ada juga. Bahkan maaf cuma sampai di mana ya? Di pinggul. Jadi kalau dia bergerak pindah tempat tuh cuma pakai kayak gerobak kecil gitu. Pernah nggak lihat seperti itu? Tapi pernah nggak kita lihat orang minta-minta, Pak, minta Pak, Bu, minta Bu, tapi nggak ada palanya? Nggak ada. Kalau ada horor ya.
Jadi disitulah keutamaan sabar itu. Sabar dalam hidup itu seperti kepala. Jadi kalau orang nggak ada tangannya masih bisa dia hidup, nggak ada kakinya masih bisa dia hidup, bahkan kalau pinggulnya nggak ada pun masih bisa dia hidup. Tapi tanpa kepala, jangankan setahun, jangankan seminggu, 1 detik pun dia tidak akan bisa hidup. Jadi manusia tanpa sabar sejatinya tidak hidup di kacamata Allah. Maka terus tingkatkan sifat sabar, agar dengan sabar itu Allah muliakan kita, baik dunia maupun akhirat. Ustadz, ngomong sabar sih gampang, tapi ketika kita mengalami gak segampang itu, berat untuk bersifat sabar. Sikap sabar itu berat, Ustadz. Benar gak kira-kira Pak, Om, Tante? Betul. Terus kalau begitu sampai kapan kita harus sabar? Kalau diteruskan pertanyaannya nih, kalau sabar itu berat, bahkan maha berat, sangat berat, terus sampai kapan kita harus sabar? Sampai kapan? Sampai ke liang lahat. Sampai kapan kira-kira? Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, sampai kapan kita harus sabar, padahal sabar itu berat buat kita? Maka jawabannya sampai kaki-kaki kita ini sanggup menginjak surganya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Bapak, Ibu, Om, Tante dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya sampai kapan kita sabar, sampai Allah izinkan kaki-kaki kita menapaki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada batasnya kapanpun kita sabar. Sepanjang usia kita, sepanjang umur kita harus terus sabar, karena sabar memuliakan kita semua. Bahkan Bapak, Ibu, Om, Tante yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan sabar ini sedemikian tinggi sampai Allah muliakan orang-orang yang sabar. Nanti Bapak, Ibu, Om, Tante yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di padang mahsyar itu manusia akan dikumpulkan semua sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Ternyata di padang mahsyar nanti ini semua orang dikumpulkan di sana sebelum dihisab, sebelum dihitung, sebelum dikalkulasi mana amalnya, mana dosanya. Dikumpulkan semua di sana, dan di sana dibagi jadi 2 kelompok. Jadi 2 kelompok. Kelompok apa itu? Kelompok yang pertama disebut dengan ahlu musibah. Yang kedua ahlu afiyah. Tahu maksudnya? Jadi orang sekian miliar itu dikumpulkan di padang mahsyar cuma dikelompokkan jadi 2. Yang pertama ahlu musibah, yang kedua ahlu afiyah. Apa ahlu musibah itu? Ternyata ahlu musibah itu adalah orang-orang yang ketika dia dihidupkan oleh Allah di dunia, banyak diberikan ujian, banyak diberikan musibah, bencana kepadanya. Sedangkan ahlu afiyah adalah orang ketika diberikan hidup di dunia, diberikan kelonggaran, diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang banyak, banyak kemudahan Allah berikan kepadanya. Jadi di padang mahsyar orang cuma dikelompokkan menjadi 2, ahlu musibah dengan ahlu afiyah. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikatku, coba dihisab, coba dihitung, coba dikalkulasi, coba ditimbang amal-amal mereka. Tapi yang pertama engkau hitung, wahai malaikat, hitung terlebih dahulu ahlu musibah. Jadi ternyata yang dihisab terlebih dahulu itu orang-orang yang dalam hidupnya itu banyak diberikan musibah oleh Allah di dunia. Lalu dihisablah ahlu musibah oleh malaikat, ditimbang, dihitung sedemikian rupa, lalu dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, setelah kami timbang, kami kalkulasi, kami ukur sedemikian rupa, ternyata dosanya, kesalahannya tinggal sedikit bahkan hilang ya Allah. Memang dia pahalanya nggak banyak, ibadahnya nggak banyak. 5 waktu mungkin kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, kadang-kadang ketinggalan, kadang-kadang berjamaah, kadang-kadang enggak. Puasa pun kadang-kadang begitu, kadang-kadang enggak. Terbatas ibadahnya ya Allah, terbatas amal ibadahnya ya Allah. Tapi ketika diberikan musibah, bencana, ujian, dia sabar, maka itu menghapuskan dosa-dosanya. Sampai hari ini aku timbang ya Allah, telah hilang segala kesalahan dan dosanya. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, tempatkan ahlu musibah itu di 2 tempat. Tempat pertama, ampuni kesalahannya dan berikan pahala sebanyak-banyaknya. Yang kedua, tempatkan mereka semua
di tempat yang tertinggi di surga ya malaikat. Jadi orang-orang yang bersabar terhadap ujian Allah ditempatkan di tempat yang tertinggi di surganya Allah. Sampai-sampai itu ahlu afiyah, saking tingginya kedudukan ahli musibah yang ditempatkan oleh Allah di surga, dia melihat melongo ke atas. Melihat ke atas dengan takjub. Dengan kaget. Kok ada orang ibadahnya kurang, amalnya kurang, tapi cuma sekedar sabar ditempatkan oleh Allah di tempat surga yang tinggi. Mereka kaget, melongo melihat ke atas, lalu mereka semua berseru kepada Allah. Apa seruan ahlu afiyah kepada Allah? Ya Allah, kalau begini kedudukan sabar di hadapanmu, kalau begini tinggi kedudukan sabar di surgamu, maka berikan kesempatan kepada kami ahlu afiyah hidup barang 1 hari atau 2 hari, lalu timpakan kepada kami musibah yang besar, musibah yang berat, agar kami bisa bersabar, lalu engkau tempatkan aku di tempat yang tertinggi di surgamu. Jadi Bapak, Ibu, Om Tante yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ujian musibah bukan Allah ingin meninggalkan kita. Ujian musibah bukan Allah ingin hinakan kita. Ujian musibah justru inginkan Allah kepada kita menjadi orang-orang mulia di hadapannya. Dengan apa? Dengan bersifat sabar. Dengan sabar itulah Allah muliakan kita, baik dunia maupun akhirat. Bapak Ibu Om Tante dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sedikit sharing, sedikit taujih, sedikit tausiah kepada kita semua mensikapi situasi dan kondisi yang hari ini kita alami bersama-sama. Musibah, bencana silih berganti datang kepada kita semua. Dan itu tidak lain, tidak bukan ingin menghantarkan kita orang-orang beriman mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya berikan tip buat saya pribadi dan juga buat kita semua, bagaimana caranya agar dalam kehidupan kita ke depannya Allah hindarkan diri kita dari banyaknya musibah bencana yang akan kita dapatkan. Pertama, perbanyak istighfar. Ini baik musibah skala nasional, skala regional, internasional, skup yang lebih kecil lagi keluarga, atau bahkan diri kita pribadi, musibah ujian tidak Allah hadirkan kecuali karena kesalahan dan dosa kita. Maka kita perbanyak istighfar, mudah-mudahan dengan istighfar itu Allah jauhkan kita dari bencana dan ujian. Karena kata Allah dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah, maka Allah limpahkan segala kebaikan dan jauhkan dirinya dari segala keburukan. Jadi pertama, perbanyak istighfar. Yang kedua, untuk menghindarkan diri kita dari banyaknya musibah dan bencana, perbanyak sedekah. Jadi kalau kita punya penghasilan, punya hasil dari bisnis atau gaji dari perusahaan, pastikan kita sisihkan rezeki kita untuk bersedekah. Itu menjadi bala, menjadi penolak atas musibah-musibah yang Allah akan turunkan kepada kita. Dalam hadis disebutkan, perbanyaklah sedekah dengan kondisi diam-diam, maka Allah akan berikan 2 kebaikan. Apa kebaikan itu? Allah lipat gandakan pahala kita, dan Allah hindarkan kita dari mati dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan mati yang buruk, karena banyak bersedekah. Jadi banyaknya sedekah kita bisa menghalangi kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi pertama, perbanyak istighfar. Yang kedua, perbanyak sedekah. Yang ketiga, perbanyak doa. Jadi kenikmatan datang dari Allah, musibah pun juga datang dari Allah. Jadi kalau Allah yang berikan musibah kepada kita, maka Allah juga yang berikan solusi kepada kita. Maka hanya kepada Allah kita minta segala pertolongan. Jadi perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung dari sifat takut dan sifat khawatir terhadap situasi dan kondisi yang menimpa kami. Dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita semua dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Bapak Ibu Om Tante yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah pas jam 11 kurang 10 menit. Mungkin tausiah saya, sharing saya, nasihat saya mungkin cukup sampai di situ.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita pahami bersama, sehingga kita bisa implementasikan di kemudian hari, sehingga mudah-mudahan meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.